Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sampai ketemu lagi di channel Waro Samarinda ya. Hari ini saya dapat panggilan yaitu kulkas 2 pintu. Ada 3 lokasi yang mau saya datangi, yaitu kasusnya sama, yaitu atas tidak dingin, atas dingin, bawah kurang dingin, seperti itu teman-teman. Dan saya lengkap membawa masker karena sudah ada peringatan, yaitu apabila kita tidak menggunakan masker maka motornya ditilang teman-teman ya. Jadi saya persiapan membawa masker walaupun tidak saya pakai. Sebetulnya saya itu sesek, bukan kalau sesek bernapas kalau kita memakai masker ya teman-teman, agak susah bernapas, tapi tidak apa-apa untuk menjaga kesehatan kita ya. Karena yang saya hadapi itu kulkas 2 pintu teman-teman. Saya membawa alat cuci ya, alat cuci AC, dan alat semprotnya sudah didesain bengkok seperti ini teman-teman. Tujuannya apa? Untuk membersihkan evaporator yang ada di dalam. Biasanya kalau bawah tidak dingin itu terjadi penggumpalan di dalam evaporator, maka saya membawa alat bengkok seperti ini ya teman-teman, untuk nyemprot di sekitar kipas. Oke pemirsa, sebelum kita berangkat ya, saya ingatkan dulu teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Mari berangkat. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mampir ke channel Waro Samarinda. Jangan lupa tekan like dan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng supaya Anda tidak tertinggalan dengan video terbaru saya. Untuk teman-teman semuanya yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Selamat menonton. Oke teman-teman, ini untuk pasien pertama, yaitu kasusnya yaitu atas dingin, bawah tidak dingin ya teman-teman. Kita lihat dulu bagian dalam seperti apa hasil pembekuannya ya. Kita cek dulu. Dan di sini saya melihat air ikan itu mencair teman-teman. Dan di sini saya melihat itu ada pembekuan ya, menempel di bagian bawah. Berarti ini kasusnya ada penggumpalan di dalam evaporator teman-teman. Lalu selanjutnya kita tes di bagian timernya teman-teman ya. Kita cek di sini normal bagian dalam. Biasanya kalau bagian dalam ini normal ya teman, untuk heaternya normal, itu kerusakan ada di timernya ya. Dan di sini saya melihat itu airnya juga netes, berarti untuk pemanasan di dalam evaporator itu normal teman-teman ya. Jadi yang pertama kali saya vonis yaitu adalah kerusakan ada di timer. Perhatikan air selalu menetes dengan cepat, berarti arti untuk pencairannya bagus ya teman-teman ya. Jadi untuk pemanasan di dalam heater itu sangat-sangat bagus. Jadi kalau ampermeter menunjukkan 0,5 berarti semuanya normal. Jadi saya vonis yaitu ada di sininya, ada di timernya ini. Karena ini hari Minggu teman-teman, jadi saya tidak bisa melanjutkan untuk perbaikan kulkas ini. Jadi saya sambung besok lagi ya teman-teman untuk kulkas ini. Selanjutnya saya akan menangani kulkas berikutnya ya, kulkas yang kedua. Dan ini yang kulkas yang pertama yang saya datangi. Nanti saya akan datangi 3 kulkas ya teman-teman. Jadi nanti ini setelah ganti timer sudah bagus, oke lagi. Dan di sini saya sudah mendatangi yang kedua tempat ya. Di sini kasusnya juga sama, atas dingin, bawah tidak dingin ya teman. Di sini melihat pembekuannya sangat-sangat bagus ya, sampai keluar seperti ini pembekuannya. Tapi semuanya buntu teman-teman ya. Jadi ini terjadi penggumpalan di dalam evaporator ya teman. Kita lihat bagian belakang teman. Dan saya melihat ini, kalau ini mencair penuh dan pembekuan di dalam itu normal, artinya heater normal ya teman-teman ya. Tapi kenapa kok masih terjadi penggumpalannya teman-teman? Dan di sini permasalahannya masih ada di timer teman-teman ya. Dan timer ini padahal ini sudah saya ganti, ini sudah pernah saya servis, saya ganti
timer dan saya ganti fuse teman, fuse-nya putus ya. Dan setelah saya ganti ini sudah 1 minggu, ada komplain lagi, yaitu bawah masih tidak dingin lagi, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau saya cek di sini memang benar-benar oke ya, 0,5 ampere meternya. Jadi kerusakan masih ada di timer teman-teman. Masalahnya ini timer baru. Kenapa timer baru kok dipasang kok tetap masih menggumpal teman-teman? Nanti saya kasih tahu rahasianya teman-teman. Dan di sini ya 0,5 artinya normal ya untuk bagian pembekuannya, pencairannya di dalam evaporator ya teman-teman. Dan di belakang pun saya melihat ada air, berarti untuk proses pencairannya normal seperti itu. Dan di sini sudah saya sediakan ada gunting, ada taspen teman-teman. Kita buka taspen, tujuannya untuk membuka baut. Gunting tujuannya untuk memotong teman-teman apa yang mau saya potong. Dan disinilah rahasianya timer teman-teman. Saya kasih tahu rahasianya timer ya. Apabila kita sudah mengganti timer yang baru kok masih terjadi penggumpalan, yaitu masalahnya ada di timer sini teman-teman ya. Dan 2 gigi ini kita lepas dulu. Kita sangat hati-hati untuk melepasnya, jangan sampai terbalik nanti saat pemasangannya ya. Dan di sini ada 3 pin teman-teman, saya lepas yang 1 pin. Di sini saya lepas ya 1 pin. Setelah saya lepas, dan di sini masih ada 1 pin, 2 pin. Yang pin yang di tengah di sini kita gunting ya teman-teman ya. Kita gunting, kita potong. Yang mana yang kita potong? Perhatikan bagian mana yang dipotong, yaitu pin yang paling tengah. Kita potong ya teman-teman. Tujuannya apa teman-teman ya? Kita potong tujuannya untuk memperlambat ya, memperlambat atau kita pemanasannya supaya lebih lambat dan lebih lama, seperti itu ya teman-teman ya. Dan kompresornya pun hidupnya juga lebih lama, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita supaya pencairannya selesai baru kompresor hidup, seperti itu ya. Apabila proses pencairannya belum selesai, kompresor hidup, maka terjadilah penggumpalan ya teman-teman. Masalahnya di evaporator itu belum sempat mencair, maka kompresor sudah hidup kembali. Jadi terjadi pembekuan ulang ya teman-teman. Jadi belum sempat mencair lalu kompresor hidup. Makanya saya akali seperti ini, saya potong bagian kaki yang tengah ya teman-teman ya. Dan posisi pemasangannya teman-teman supaya lebih memperlambat proses pencairan, maka saya memasangnya pinnya ini agak saya masukkan ke dalam ya teman-teman, supaya kita lebih lambat untuk proses pemanasannya, seperti itu, supaya kulkas normal bisa membuat es batu kembali ya teman-teman ya, supaya tidak terjadi penggumpalan lagi. Dan cara seperti ini teman-teman sudah saya lakukan berkali-kali ya. Alhamdulillah setiap saya servis, yaitu alhamdulillah banyak yang berhasil, seperti itu ya. Ya bukannya banyak ya teman, semuanya berhasil yang kulkas pintu 2 yang sudah saya tangani ya teman-teman. Kadang saya itu perbaikan yang tidak berhasil teman-teman, karena pemiliknya tidak mau membayar tukang servis dengan ongkos yang tinggi. Seperti itu kegagalan saya, karena pemilik tidak mau membayar tukang servis dengan nilai yang tinggi, seperti itu. Jadi terjadilah kita kegagalan untuk servis ya teman-teman. Apabila semua terpenuhi, maka semua pekerjaan akan selesai ya teman-teman ya, seperti itu. Dan di sini untuk kasus pertama sudah saya selesaikan teman-teman. Sekarang proses pencairan ya teman-teman.
Dan di sini saya sudah membawa alat, dan di sini sudah saya pasang dengan alat semprot saya ya, semprot AC. Saya masukkan dalam drum. Di sini sudah ada airnya. Jadi fungsinya untuk nyedot air dari drum. Dan di sini alatnya teman-teman. Saya akan membersihkan tuntas penggumpalan es yang ada di dalam evaporator dengan cara kita semprot seperti ini teman-teman. Lihat, perhatikan dengan kelihatan keluar asap dari bawah gitu, itu asap esnya ya teman-teman, dengan asap karena tekanan tinggi dari semprot ya, karena ini semprot menggunakan mesin teman-teman, maka tekanannya akan lebih tinggi ya teman-teman. Tapi kita hati-hati jangan sampai memegang air yang nyemprot ya teman-teman, ini sangat sakit ya kalau kena tangannya. Rasanya tangan kayak ditusuk apabila kena tekanan air di sini. Kita lihat bagian belakang apakah lancar untuk pembuangan airnya ya. Pembuangan air lancar teman-teman, keluar lewat belakang, berarti untuk bagian bawah tidak terjadi penggumpalan ya teman-teman. Apabila bagian bawah terjadi penggumpalan, yaitu di bawah itu ada elemennya teman-teman ya, berarti elemen yang di bawah itu putus ya teman-teman apabila terjadi. Dan di sini sudah bisa saya buka tutup evaporatornya, dan di sini masih ada sisa-sisa es ya teman-teman. Langsung kita basmi sekalian ya, kita semprot habis. Nah, seperti itu teman-teman, tekanannya luar biasa ya. Masalahnya ini fungsinya adalah untuk pencuci AC teman-teman, dan di sini saya gunakan untuk mencuci es ya teman-teman. Jadi tekanannya sangat dahsyat ini, dan ini sangat mempercepat pekerjaan kita teman-teman. Dan kita beli alat itu bukan untuk satu elektronik, jadi bisa untuk beberapa elektronik, tergantung kita bisa menggunakan atau tidak, seperti itu teman-teman. Dan di sini ada lubang teman-teman, biasanya terjadi penggumpalan juga di bagian bawah, dan bagian bawah di sini juga ada pemanasnya ya teman-teman, yaitu pemanasnya menggunakan elemen bagian bawah, bagian atas menggunakan heater ya teman-teman, heater yang sudah masuk ke dalam pipa. Dan itu pas pemrotan ini sangat hati-hati teman-teman, apabila ini tekanan terlalu kuat, apabila kita semprot lama, maka kardus yang ada di bawah ini bisa jebol ya. Kita cek apakah netes, masalahnya isi dalam tidak saya keluarkan teman-teman, takutnya netes kena makanan, tapi tidak ya, semuanya terbuang dari belakang semuanya. Dan di sini sudah bersih teman-teman. Saya akan memindah defrost ya, saya pindah di samping. Masalahnya ini kalau di atas ini dia cepat cepat melepas jalur ya teman-teman. Masalahnya kena panas langsung yang dari dalam. Kalau kita taruh samping di sini, kita dari kerja defrostnya sangat-sangat memperlambat ya. Dan di sini sudah saya menangani kulkas yang ketiga ya teman-teman, sudah datangi lagi kulkas yang ketiga, dan di sini pembekuannya sangat bagus. Dan di sini kasusnya juga sama, atas dingin, bawah tidak dingin ya teman-teman. Dan di sini sudah saya raba-raba, memang benar tidak ada angin yang keluar melewati celah-celah lubang. Saya akan coba menggunakan korek. Apakah korek saya mati, maka angin berarti bisa meniup teman-teman. Ternyata tidak bisa meniup angin, jadi tidak ada hembusan angin melalui lubang, dan pembekuannya sangat bagus, dan permasalahannya masih ada di timer teman-teman ya. Mantap banget ini untuk pembekuannya. Tapi kita lihat dulu di bagian timer ada berapa ampere ya teman-teman. Apabila nanti ada 0,5 ampere berarti normal ya teman-teman. Dan masalahnya kalau lubang dari depan sini saya tes
menggunakan korek ini tidak ada tiupan angin, berarti terjadi penggumpalan di dalam evaporator, yaitu di saluran angin yang menuju ke bawah, yaitu buntu ya teman-teman. Biasanya itu tertutup dengan batu es. Dan di sini saya akan membuka timernya teman-teman. Saya cek dulu timernya. Dan langsung kita masukkan di bagian tegangan utama ya teman-teman, yang tegangan dari termostat ya. Kita biasanya untuk kerja kulkas ini dari termostat menuju timer ya teman-teman ya. Apabila termostat mati, maka semuanya mati, timer juga mati, seperti itu. Apabila termostat hidup, maka semuanya akan hidup ya teman-teman ya. Kita setting dulu ampere meternya ya, kita paskan dulu supaya kita normalkan dulu ampere meternya. Setelah ampere meter normal, kita cek lagi ya ada berapa ampere untuk kompresornya, dan kompresornya ada 8 ampere teman-teman. Dan untuk mengetahui heater hidup atau tidak teman-teman, kita dengan cara kita putar timernya ya, berlawanan jarum jam sampai kompresor mati. Apabila kompresor mati masih menunjukkan 0, berarti heater hidup ya teman-teman ya. Ternyata heater hidup teman-teman, tapi saya masih tanda tanya ini. Heater hidup tapi cuma 0,3, artinya ini ada yang putus teman-teman ya. Dan ini heater sudah dinyatakan hidup ya teman-teman ya, tapi biasanya 0,5 bagi untuk kulkas yang menggunakan heater dan elemen ya teman-teman. Dan kita cek apakah elemennya putus atau heaternya yang putus, elemennya yang hidup, seperti itu ya. Karena ini 0,3, seharusnya 0,5 atau 0,6 ya teman-teman yang menggunakan elemen ini. Apabila menggunakan kaca biasa 0,4 ya ampernya, dan di sini menunjukkan 0,3. Dan di sini saya masih janggal teman-teman. Dan ini terjadi penggumpalan di dalam, dan di sini bagian belakang juga bersih, tidak ada sedikit pun air yang masuk dalam penampungan ya teman-teman. Dan di bagian pipa belakang di sini kering, sangat kering sekali, berarti terjadi pembuntuan di bagian pembuangan ya teman-teman. Berarti dia terjadi penggumpalan di bawah evaporator. Kalau di dalam evaporator tadi saya cek sangat bagus ya, tidak ada penggumpalan, berarti dia penggumpalannya itu tidak bawah evaporator ya teman-teman. Terjadi pembuntuan di bagian pembuangan, karena pembuangannya sudah terlalu keras, maka kita agak sulit untuk mencairkannya ya teman-teman. Di sini sudah saya tiup dari belakang pun juga tidak bisa mencair. Jadi artinya bagian apa namanya elemennya teman-teman, bagian elemennya di sini putus ya teman-teman, cuman heaternya. Dan yang menggunakan elemen ini ada 2 komponen yang untuk proses pemanasan teman-teman. Ada elemen yang menggunakan elemen model seperti kabel teman-teman, dan juga menggunakan heater yang menempel di evaporator ya teman-teman. Kecuali yang menggunakan heater kaca itu cuman heater saja, tidak ada yang lain. Kalau di sini menggunakan 2 komponen, yaitu menggunakan heater dan menggunakan heater nempel di evaporator dan menggunakan elemen ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk perbaikan mungkin sampai di sini saja ya teman-teman. Sudah 3 kulkas tadi yang saya tangani ya, masih 1 kulkas yang belum jadi karena ini tadi hari Minggu. Karena toko Cina kalau hari Minggu